Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana candi megah seperti Borobudur bisa berdiri di tengah-tengah Pulau Jawa ribuan tahun yang lalu? Bangunan kolosal ini bukan cuma tumpukan batu, tapi sebuah mahakarya yang menyimpan cerita luar biasa. Yuk, kita telusuri jejak sejarahnya bersama-sama. Sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, pada masa kejayaan dinasti Shailendra, mimpi untuk membangun sebuah monumen suci mulai terwujud di bawah pemerintahan Raja Samaratungga. Proyek raksasa ini dimulai. Bayangkan, jutaan blok batu vulkanik dipahat dan diangkut, bukan dengan mesin modern, tapi dengan tangan dan tenaga manusia. Para arsitek dan seniman terbaik pada masanya, dipimpin oleh seorang jenius bernama Gunadarma, merancang struktur ini dengan presisi yang luar biasa. Konsep Borobudur sendiri sangat mendalam. Ini bukan sekadar candi, melainkan representasi kosmos dalam ajaran Buddha Mahayana. Strukturnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Bagian paling bawah, Kamadhatu, menggambarkan dunia nafsu manusia. Saat kita naik ke tingkat selanjutnya, Rupadatu, kita akan disuguhi ribuan relief yang menceritakan kisah hidup Sang Buddha dan ajaran-ajarannya. Ini seperti membaca sebuah buku raksasa yang terbuat dari batu. Puncaknya adalah Arupadatu, dunia tanpa bentuk, yang dilambangkan dengan stupi-stupa berlubang dan satu stupa induk terbesar di paling atas. Tingkatan ini melambangkan pencerahan tertinggi, nirwana. Jadi, perjalanan mendaki Borobudur secara fisik juga merupakan perjalanan spiritual. Dari dunia fana menuju pencerahan. Selama ratusan tahun, Borobudur menjadi pusat ziarah dan perayaan Waisak yang megah. Namun, seiring dengan bergesernya pusat kekuasaan dan memudarnya pengaruh Buddha di Jawa, Borobudur perlahan mulai terlupakan. Letusan Gunung Merapi menimbunnya dengan abu vulkanik, dan semak belukar menyembunyikannya dari pandangan dunia. Selama berabad-abad, candi yang dulunya agung ini seolah tertidur lelap di bawah lindungan alam. Dunia seakan lupa akan keberadaannya. Hingga pada tahun 1814, Sertamus Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal Inggris di Jawa, mendengar desestisius tentang sebuah monumen besar yang tersembunyi di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Penasaran, ia mengutus seorang insinyur Belanda, Harry C. Cornelius, untuk menyelidikinya. Cornelius dan timnya harus menebang pohon dan menyingkirkan timbunan tanah untuk mengungkap kembali kemegahan Borobudur. Penemuan kembali ini menjadi awal dari upaya restorasi yang panjang dan rumit. Proyek pemugaran Besar-Bisaren akhirnya dilakukan pada akhir abad ke-20 dengan bantuan UNESCO. Setiap batu diberi nomor, dibongkar, dibersihkan, lalu dipasang kembali seperti sebuah puzzle raksasa. Sebuah pekerjaan yang luar biasa untuk menyelamatkan warisan dunia. Hari ini, Candi Borobudur berdiri tegak sekali lagi. Diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu keajaiban arsitektur terbesar yang pernah dibuat manusia. Borobudur adalah bukti nyata kehebatan, spiritualitas, dan kegigihan nenek moyang kita. Sebuah warisan tak ternilai yang menceritakan kisah perjalanan manusia menuju pencerahan. Jadi, saat kamu berkunjung ke sana, ingatlah bahwa setiap langkah yang kamu tapaki adalah jejak sejarah ribuan tahun yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.